Wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dalam pembelajaran kali ini. Saya akan menyampaikan mata kuliah keselamatan dan kesehatan kerja intermediate pada program studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat, program Pasca Sarjana Universitas Anak Bangsa. Perkenalkan, saya Dr. Ferdi Otriyedi, Eskepnes SKM MKes, dosen pengampu mata kuliah keselamatan dan kesehatan kerja intermediate. Nah, pada kesempatan ini akan membahas salah satu materi pada pertemuan ke-7, yaitu manajemen risiko keselamatan dan kesehatan kerja menggunakan metode hazard identification, risk assessment, and determining control atau HIRAD. Nah, materi ini berkaitan dengan CPMK 4, yaitu mahasiswa mampu menerapkan manajemen risiko, tanggap darurat, dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, kemampuan akhir yang diharapkan sesuai dengan sub CPMK ke-7, yaitu mahasiswa mampu mempraktikkan tahapan manajemen risiko K3, mulai dari identifikasi, analisis risiko, evaluasi risiko, hingga penentuan tindakan pengendalian. Nah, setelah mengikuti pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu yang pertama menjelaskan konsep bahaya, risiko, kemungkinan, dan tingkat keparahan. Yang kedua, mengidentifikasi bahaya pada suatu aktivitas kerja. Ketiga, menentukan tingkat risiko berdasarkan kemungkinan dan tingkat keparahan dampak. Keempat, merumuskan tindakan pengendalian berdasarkan hierarki pengendalian risiko. Sehingga untuk mempermudah pemahaman akan menggunakan sebuah kasus keselamatan kerja di fasilitas pelayanan kesehatan. Mata kuliah keselamatan dan kesehatan kerja intermediate merupakan mata kuliah dengan bobot 2 SKS yang diberikan pada semester pertama pada program studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat. Secara umum, mata kuliah ini membahas konsep dasar dan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja, meliputi faktor risiko kerja, psikososial kerja, penyakit akibat kerja, hygiene industri, ergonomi, toksikologi industri, pengelolaan bahan kimia, manajemen risiko, sistem tanggap darurat, sistem manajemen K3, budaya K3, regulasi ketenagakerjaan, dan penerapan K3 pada berbagai sektor kerja. Nah, pada pertemuan ini, materi pembelajaran difokuskan pada 4 tahapan manajemen risiko. Yang pertama itu identifikasi bahaya, yang kedua analisis risiko, yang ketiga evaluasi risiko, dan yang keempat itu penentuan tindakan pengendalian. Nah, pembelajaran dilaksanakan secara bauran atau blended learning, yaitu mengkombinasikan kegiatan pembelajaran tatap muka atau sinkron dengan online. Nah, metode pembelajaran yang digunakan meliputi ceramah interaktif, pembelajaran berbasis kasus, pembelajaran berbasis masalah, diskusi kelompok, tanya jawab, dan latihan menyusun dokumen HIRAD. Nah, interaksi dengan mahasiswa dilakukan melalui pertanyaan pemantik, analisis kasus, diskusi kelompok, presentasi singkat, pemberian tanggapan, dan umpan balik terhadap hasil analisis risiko. Nah, penilaian dilakukan menggunakan tes dan non-tes. Bentuk penilaian meliputi pertanyaan lisan, lembah kerja HIRAD, presentasi, hasil analisis, serta tugas individu melalui e-learning. Nah, indikator keberhasilan pembelajaran mahasiswa, ya, yang pertama mampu menemukan bahaya secara tepat, menjelaskan akibat yang mungkin ditimbulkan, menentukan nilai kemungkinan dan keparahan, menentukan tingkat risiko, dan merumuskan pengendalian sesuai dengan hierarki pengendalian risiko. Nah, seluruh proses pembelajaran ini dirancang menggunakan konsep delivery, interaction, dan assessment. Nah, untuk delivery, dalam pembelajaran ini materi disampaikan secara sistematis, ya, mulai dari pengertian bahaya dan risiko, tahapan manajemen risiko, penggunaan metrik risiko, hingga penentuan pengendalian. Nah, penjelasan tidak hanya diberikan melalui ceramah, tetapi juga menggunakan contoh situasi kerja, gambar, tabel HIRAD, dan kasus yang dekat dengan bidang kesehatan masyarakat. Nah, untuk interaksi,
mahasiswa tidak hanya mendengarkan ya penjelasan dari dosen, tetapi diminta mengamati kasus, menjawab pertanyaan, menyampaikan pendapat, berdiskusi, mengisi lembar hiras, dan memberikan tanggapan terhadap hasil kelompok lain. Nah, interaksi ini diharapkan dapat mengembangkan kemampuan berpikir logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam menyelesaikan permasalahan ketiga. Nah, untuk assessment dilakukan selama dan setelah pembelajaran. Untuk selama pembelajaran, dosen mengajukan pertanyaan, ya, mengamati partisipasi mahasiswa, dan menilai kemampuan mahasiswa menganalisis kasus. Pada akhir pembelajaran, mahasiswa diminta menyelesaikan analisis hiras dan mengerjakan pertanyaan reflektif sebagai bentuk assessment formatif. Nah, dengan demikian ya, materi, metode pembelajaran interaksi dan teknik penilaian yang digunakan telah sesuai dengan RPS mata kuliah keselamatan dan kesehatan kerja intermediate, khususnya CPMK 4 dan sub CPMK ke-7. Baiklah, ini merupakan contoh kondisi tidak aman ya, atau unsafe condition di rumah sakit. Yang pertama ada lantai basah, yang kedua itu ada petugas tidak menggunakan sarung tangan atau APD, yang ketiga itu safety box terisi melebihi batas sehingga tidak bisa ditutup. Selanjutnya ada limbah medis tidak dipisahkan dengan limbah non medis. Yang kelima itu ada gambar jalur evakuasi yang terhalang barang ya, banyaknya barang yang tertumpuk pada jalur-jalur evakuasi itu. Nah, dari gambar-gambar ini coba Bapak Ibu amati ya, kira-kira apa yang dapat menjadi bahaya dan risiko dari kondisi yang tidak aman ini. Izin menjawab Bapak, untuk yang risiko lantai basah itu dapat meningkatkan risiko terpleset cedera baik bagi petugas ataupun pasien. Untuk yang kedua, petugas tidak menggunakan sarung tangan itu berisiko terjadi pajanan infeksi atau bahan berbahaya bagi si petugas. Lalu safety box terisi melebihi batas itu dapat meningkatkan risiko tertusuk dan tumpah. Selanjutnya, limbah medis tidak dipisahkan itu dapat menyebabkan kontaminasi silang dan infeksi nosokmial bagi petugasnya. Lalu yang terakhir, jalur evakuasi terhalang barang itu dapat menghambat evakuasi saat kondisi darurat. Baik, itu ya. Ketika ada kondisi-kondisi yang di rumah sakit seperti tadi ada lantai yang basah, itu dapat menyebabkan terpeleset, ada jalur evakuasi. Nanti ketika ada sesuatu yang terjadi di rumah sakit yang membutuhkan jalur-jalur evakuasi akan menghambat dalam melakukan evakuasi. Nah, jadi apa bedanya bahaya dan risiko itu kalau dilihat dari pengertiannya? Jadi kalau menurut saya, pengertian dari bahaya itu merupakan sumber yang berpotensi menyebabkan cedera atau gangguan kesehatan. Sedangkan untuk resiko itu sendiri merupakan kemungkinan bahaya tersebut menimbulkan dampak dan besarnya dampak yang dapat ditimbulkan. Ya itu ya, jadi bahaya merupakan sumber atau keadaan atau tindakan yang memiliki potensi yang dapat menimbulkan cedera, penyakit, kerusakan, atau kerugian. Nah, sedangkan untuk risiko itu kombinasi antara kemungkinan yang terjadi suatu kejadian ya dan tingkat keparahan akibat yang ditimbulkan dari kondisi tersebut. Nah, selanjutnya tahapan manajemen risiko ketiga ya. Yang pertama itu ada identifikasi bahaya, yang kedua itu analisis risiko, yang ketiga evaluasi risiko, yang keempat itu pengendalian risiko, dan yang kelima itu pemantauan. Nah, dalam identifikasi bahaya itu bertujuan untuk menemukan sumber bahaya apa saja yang ada di tempat kerja. Nah, untuk yang kedua itu analisis risiko, menilai kemungkinan dan dampak yang ada pada kegiatan tersebut. Nah, selanjutnya untuk evaluasi risiko itu menentukan tingkat prioritas risiko. Nah, dari identifikasi yang sudah didapatkan, kita lakukan analisis, selanjutnya kita lakukan evaluasi. Nah, tadi kita akan mendapatkan tingkat prioritas dari risiko itu. Nah, pengendalian risiko itu menetapkan tindakan pengendalian. Jadi setelah kita mendapatkan prioritas risiko dari analisis evaluasi itu, kita melakukan
pengendalian risiko, ya, dengan menentukan apa saja yang akan kita lakukan. Nah, setelah pengendalian itu dibuat dan dilakukan, selanjutnya kita melakukan pemantauan. Apakah itu sudah benar secara efektif, dan jika ada perbaikan-perbaikan bisa kita lakukan agar apa yang dilakukan itu benar-benar tercipta, ya, yang namanya manajemen risiko K3 berkelanjutan. Ini ya konsep manajemen risiko K3. Nah, manajemen risiko K3 itu sendiri merupakan proses sistematis untuk mengenali bahaya, menilai tingkat risiko, dan menentukan tindakan pengendalian agar risiko dapat dihilangkan atau diturunkan sampai pada tingkat yang dapat diterima. Nah, salah satu metode yang banyak digunakan adalah HIRAT, ya, yaitu Hazard Identification, Risk Assessment, dan Determining Control. Nah, tahap pertama adalah identifikasi bahaya. Nah, pada tahap ini kita akan mengidentifikasi semua sumber bahaya yang dapat kita temukan, ya, di dalam aktivitas peralatan, bahan, lingkungan, dan perilaku kerja. Nah, bahaya nantinya dapat dikelompokkan menjadi bahaya fisik, bahaya kimia, ya, bahaya biologis, bahaya ergonomis, dan bahaya mekanis, serta bahaya listrik. Nah, satu lagi ada bahaya psikososial. Tahap kedua itu merupakan penilaian risiko. Nah, penilaian risiko ini dilakukan dengan menentukan nilai kemungkinan atau likelihood dan tingkat keparahan atau severity. Nah, dalam contoh sederhana, ya, kita menggunakan skala 1 sampai 3. Untuk kemungkinan ada nilai 1 berarti jarang terjadi, nilai 2 berarti mungkin terjadi, dan nilai ketiga itu sering terjadi. Nah, untuk tingkat keparahan, 1 itu dampak ringan, yang kedua itu dampak sedang, dan ketiga itu dampak berat atau fatal. Nah, nilai risiko diperoleh dengan rumus, ya, risiko sama dengan kemungkinan dikalikan tingkat keparahan. Nah, di sini salah satu contoh, ya, risiko petugas terpeleset akibat lantai basah memiliki nilai kemungkinan, ya, 3 karena kondisi tersebut sering terjadi, ya. Tingkat keparahannya diberikan nilai 2 karena dapat menyebabkan cedera yang memerlukan perawatan. Nah, jadi ketika sesuatu itu sering terjadi, misalnya pada lantai yang basah, itu kan ketika orang melewati itu akan sering sekali terjadinya kejadian terpeleset. Nah, sehingga dia diberi nilai 3 untuk kemungkinan. Sedangkan untuk keparahannya, karena dia tidak yang dapat menyebabkan cedera yang tidak menyebabkan memerlukan perawatan, sehingga dia diberi nilai 2. Nah, dengan demikian risiko sama dengan 3 dikalikan 2 sehingga nilai risiko adalah 6. Nah, nilai tersebut, ya, dikelompokkan menjadi nilai 1 sampai 2 sebagai risiko rendah, nilai 3 sampai 6 sebagai risiko sedang, nilai 6 sebagai risiko tinggi, dan nilai 9 itu sebagai risiko sangat tinggi. Nah, karena nilainya 6, berarti posisi untuk risiko pada keadaan lantai basah tadi itu memiliki risiko yang tinggi. Nah, tahap ketiga merupakan evaluasi risiko. Nah, pada tahap ini kita menentukan apakah risiko dapat diterima atau harus segera dikendalikan. Nah, ketika risiko tinggi, ya, dan sangat tinggi, artinya itu memerlukan tindakan pengendalian yang lebih cepat dan lebih akurat, ya. Nah, tahap keempat penentuan pengendalian risiko, ya, pengendalian harus mengikuti hierarki pengendalian. Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang hierarki, pasti kita selalu membahas dengan eliminasi, substitusi, rekayasa teknik, pengendalian administratif, dan pelindung diri. Nah, pada eliminasi, apakah misalnya kayak kita tadi mengepel itu harus pakai air atau seperti apa, ya, atau apa yang menjadi sumber yang lantai menjadi basah tadi, apakah itu bisa dihilangkan? Nah, ketika itu tidak bisa dihilangkan, artinya sesuatu itu tidak bisa dieliminasi. Nah, selanjutnya yang kedua itu dapat dilakukan secara substitusi, mengganti.
Yang tadinya menggunakan air bisa menggunakan bahan yang lain. Atau ketika itu tidak bisa digantikan, kita bisa lakukan dengan rekayasa teknik ya. Nah, selanjutnya ketika itu sudah dilakukan, ada juga pengendalian secara administratif ya, dan selanjutnya dilakukan alat pelindung diri. Nah, penggunaan alat pelindung diri merupakan pengendalian terakhir ya dalam bukan pengendalian yang utama. Nah, karena itu kita harus terlebih dahulu mempertimbangkan eliminasi, substitusi, dan rekayasa teknik, baru nanti kembali pada APD. Tetapi APD tetap harus dilakukan. Nah, coba Bapak Ibu amati lagi ini ya, ada satu gambar ya, contoh kondisi tidak aman dalam pengangkutan limbah medis. Nah, ini ada troli tanpa tutup ya, sudah itu dia tidak menggunakan sarung tangan. Nah, itu ada jalur evakuasi yang terhalang ya, tidak menggunakan sepatu safety ya. Nah, ini dalam kondisi lantai basah ya dan licin. Nah, itu juga ada kotak limbah tajam terisi lebih dari 3/4 penuh ya. Nah, ini kondisi tidak aman ya, dapat menyebabkan cedera, infeksi, dan pencemaran lingkungan. Nah, dari gambar ini kira-kira apa yang Bapak Ibu dapat komentari? Silakan ya Bapak Ibu untuk membuat dua kelompok ya, untuk mendiskusikan kira-kira apa saja yang dapat dilakukan ya dari identifikasi dan seterusnya ya dari gambar ini. Baiklah, tadi sudah saya berikan waktu untuk diskusi pada kelompok 1 dan kelompok kedua ya. Nah, untuk kelompok 1 apa yang Bapak Ibu lakukan untuk identifikasi untuk pada kelompok 1? Baik, berdasarkan hasil diskusi kami mengenai cuplikan video yang telah ditayangkan, kami mengidentifikasi safety box yang melebihi batas dapat menimbulkan bahaya karena jarum atau benda tajam yang keluar dari safety box tersebut dapat melukai petugas, seperti petugasnya tertusuk atau menyebabkan cedera pada petugas. Terus untuk nilai kemungkinannya, kami mengidentifikasi nilai kemungkinannya 3, karena safety box yang terlalu penuh membuat jarum suntik atau benda tajam yang keluar dapat lebih mudah mengenai petugas. Apabila petugasnya juga tidak menggunakan alat pelindung diri, jadi dapat menimbulkan kemungkinan bahaya. Lalu nilai 3 itu kami identifikasi karena tertusuk jarum itu dapat menyebabkan penularan penyakit menular, salah satunya yaitu hepatitis. Ya, jadi dapat nilai berapa dia untuk kemungkinan dan risikonya? Untuk nilai kemungkinannya itu 3, lalu untuk nilai resikonya itu kami mengidentifikasi nilai resikonya yaitu 9, karena safety box yang tidak tertutup atau penuh itu dapat menimbulkan bahaya penularan penyakit, Pak. Nah, kalau 9 itu kategorinya sangat tinggi. Nah, kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk pengendaliannya? Untuk pengendaliannya kami mengusulkan safety box harus ditutup atau diganti ketika telah terisi 3/4 bagian. Selain itu, petugas harus mendapatkan pelatihan, Pak, seperti pelatihan prosedur kerja yang dilakukan dengan pengawasan, sehingga petugas harus menggunakan sarung tangan atau alat pelindung diri untuk melindungi diri mereka dari bahaya tertusuk. Nah, baik. Jadi agar semua itu bisa dilakukan perbaikan, jadi diperlukan APD ya. Iya. Dan pelatihan-pelatihan sehingga para pekerja atau tenaga kesehatan itu memahami dan tidak mengulangi lagi apa yang sudah dilakukan ya, yang salah tadi yang tidak menggunakan APD. Baiklah, tadi kelompok 1 sudah menyampaikan hasil diskusinya. Sekarang untuk kelompok 2, silakan. Jadi menurut dari kelompok kami menganalisis bahwa lantai basah pada jalur pengkajian itu dapat beresiko petugas terpeleset atau mengalami cedera. Jadi kemungkinan kami itu memberikan nilai 3 dan resikonya nilainya 6, sehingga termasuk resiko tinggi. Jadi untuk pengendaliannya itu adalah memperbaiki sumber kebocoran atau mengeringkan lantai, memasang permukaan lantai,
memberikan tanda peringatan, dan menggunakan sepatu anti-slip. Apakah yang usulan yang Ibu berikan tadi ya untuk pengendalian itu sudah mencakup dari yang saya sampaikan tadi, eliminasi, substitusi, rekayasa teknis, administratif, dan APD? Jadi untuk menurut kelompok kami itu belum cukup Pak, karena tanda hanya memberikan peringatan sumber air atau kebocoran tetap harus diperbaiki. Baik ya. Jadi itulah prinsip ya pentingnya dalam manajemen risiko pengendalian. Tidak boleh hanya memindahkan tanggung jawab kepada pekerja atau organisasi ya, tapi harus memperbaiki sumber-sumber apa saja ya yang menjadi potensi untuk terjadinya risiko terpeleset dan dampaknya dapat mengakibatkan cedera pada petugas kesehatan. Nah ya, dari gambar yang sudah kita sama-sama diskusikan tadi ya, jadi ada aktivitas itu pengangkutan ya, pengangkutan limbah dan kondisi tempat kerja. Nah untuk pengangkutan limbah itu ada 3 bahaya. Yang pertama, safety box terlalu penuh. Yang kedua, lantai basah dan troli tanpa penutup. Nah sedangkan kondisi tempat kerja itu ada jalur evakuasi yang terhalang ya. Nah untuk bahaya yang safety box terlalu penuh itu resikonya luka tusuk dan infeksi. Ini ada keparahannya 3 dan kemungkinan terjadinya 3, maka nilai resikonya adalah 9. Nah dengan pengendalian penggantian wadah tadi ya, safety box itu sebelum penuh ya, SOP dan pelatihan pengawasan. Nah untuk lantai yang basah itu risikonya terpeleset dan cedera itu memiliki keparahan 3 ya, keseringannya 2, jadi risikonya 6. Nah pengendalian itu perbaikan kebocoran lantai anti-slip, tanda peringatan ya, jangan lupa untuk dipasang. Nah troli tanpa penutup itu risikonya tumpahan dan paparan biologis, untuk itunya 2 dan S-nya 3 ya, nilai risikonya adalah 6 ya. Pengendaliannya dengan troli tertutup, infeksi dan desinfeksi. Nah untuk jalur evakuasi itu risikonya hambatan saat keadaan darurat, itu K-nya 2 dan S-nya 3 dengan nilai risiko 6 ya. Artinya nilai risikonya itu tinggi ya. Pengendalian yang dapat dilakukan memindahkan barang dan inspeksi rutin pada jalur evakuasi. Nah ya, itu ya materi yang dapat saya sampaikan ya sebelum kita tutup. Tadi kita sudah berbicara tentang bahaya dan risiko. Nah, silakan Ibu Nopi, apa perbedaan antara bahaya dan risiko itu? Jadi kalau menurut saya itu perbedaan antara bahaya dan resiko, kalau bahaya itu sendiri adalah sumber yang menyebabkan cedera dan masalah kesehatan, sedangkan resiko itu sendiri adalah hal yang dapat menyebabkan dampak, Pak. Baik ya, Bu Nopi, artinya bahaya merupakan sumber ya, keadaan atau tindakan yang memiliki potensi menimbulkan cedera, penyakit, kerusakan, atau kerugian. Nah, sedangkan untuk risiko merupakan kombinasi antara kemungkinan terjadinya suatu kejadian dan tingkat keparahan akibat yang ditimbulkan. Nah, apabila suatu bahaya memiliki nilai kemungkinan 3 dan tingkat keparahannya 3, nah kira-kira berapa nilai risiko dan termasuk dalam kategori apa? Silakan Bu Heni. Baik, izin menjawab berdasarkan pertanyaan, karena nilai kemungkinannya 3 dan tingkat keparahannya 3, jadi 3 dikali 3 sama dengan 9, jadi nilai termasuk ke dalam kategori sangat tinggi atau fatal, Pak. Jadi itu ya Bapak Ibu, ketika kemungkinannya ada 3 dan keparahan ada 3, maka nilainya 9 untuk risiko. Nah nilai risiko 9 itu masuk ke dalam kategori yang sangat tinggi ya, atau fatal. Nah baiklah ya, pada materi ini ada 4 hal ya yang perlu Bapak Ibu pahami ya. Yang pertama bahaya,
Nah, merupakan sumber yang berpotensi menimbulkan kerugian, ya, sedangkan risiko merupakan kombinasi antara kemungkinan dan tingkat keparahan akibat tindakan pekerjaan, ya, di dalam lokasi kerja atau lingkungan kerja. Nah, yang kedua ada HIRAT, ya, terdiri atas identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan penentuan pengendalian. Nah, yang ketiga itu tingkat risiko dapat ditentukan berdasarkan nilai kemungkinan dikalikan dengan tingkat keparahan. Nah, keempat, pengendalian harus mengutamakan eliminasi, ya, substitusi, rekayasa teknik sebelum menggunakan pengendalian administratif dan alat pelindung diri. Nah, melalui kegiatan tadi yang sudah kita lakukan, ya, analisa kasus dan diskusi kelompok, serta penyusunan lembar HIRAT, Bapak Ibu diharapkan mampu untuk menerapkan manajemen risiko dari ketiga itu, ya, secara sistematis dan runut, ya, di berbagai sektor kerja. Nah, mungkin itu saja, ya, yang dapat saya sampaikan, ya, pada pertemuan kita hari ini tentang manajemen risiko keselamatan dan kesehatan kerja menggunakan metode HIRAT, ya. Materi dan proses pembelajaran ini, ya, telah disesuaikan dengan rencana pembelajaran semester mata kuliah keselamatan dan selamatan kerja intermediate, ya, khususnya CPMK 4 dan sub CPMK ke-7. Terima kasih, ya, sekali lagi atas perhatian dan partisipasi Bapak Ibu dalam kegiatan kita hari ini. Tetaplah membangun budaya keselamatan karena setiap bahaya dapat diidentifikasi lebih awal, ya, akan memberikan kesempatan lebih besar untuk mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Nah, sekali lagi terima kasih banyak, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.